Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di pertemuan yang ke-16 ini. Ini adalah pertemuan terakhir di mana kita akan membahas atau tinggal menambahkan upload filenya saja untuk cover bukunya ya. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu seperti biasa XAMPP-nya, Apache-nya dijalankan, MySQL-nya juga dijalankan. Kemudian buka text editor, masuk ke aplikasi kalian ya, koleksiku. Oke. Nah, oke teman-teman di sini buat folder terlebih dahulu ya di aplikasi koleksiku ini, yaitu folder uploads ini untuk menyimpan filenya, terutama file gambar ya tentunya, file uploads. Nah kemudian yang diubah di sini adalah pada proses simpan dan juga form buku. Oke, kita kepada form buku terlebih dahulu. Nah, di form buku, nah formnya kita tambahkan nstep multipart form data. Nah, hal ini perlu dilakukan apabila kita akan mengupload suatu file ya di dalam form yang dalam metode post. Oke, itu aturannya ya. Nah, terus teman-teman tambahin di setelah tahun terbit, inputan tahun terbit. Nah, tambahkan tr, upload cover, input type-nya file, name-nya cover. Oke. Itu saja yang ada di form buku untuk tambahannya. Kemudian proses simpan. Nah, oke, teman-teman perhatikan di sini. Nah, yang perlu ditambahkan adalah ini. Maaf. Nah, ini adalah proses untuk penguploadan file gambar ketika kita memasukkan data baru, data buku baru yang nantinya akan disimpan ke database. Oke, nah kita akan bahas satu persatu per bagian aja ya. Nah, bagian ini adalah untuk menangkap file. Maaf, di sini ini untuk menangkap file yang diupload pada form buku yang ini nih, upload type file name cover. Nah, target dir ini merupakan path-nya, tempat atau lokasi penyimpanan filenya nanti akan disimpan di mana. Ini kan di folder uploads, kemudian slash. Nah, slash ini kenapa menggunakan slash? Nanti kan di sini ada, kita akan memasukkan file, nama filenya. Terus kemudian ada target file. Nah, disinilah target file .base name. Nah, target file ini untuk memasukkan nama ya, nama filenya. Nah, ini ada adalah target dir yang tadi. Ini path-nya, foldernya. Kemudian ada di tanda titik ya. Tanda titik, kemudian base name, $files, cover name. Nah, kalau untuk $files ini emang sudah dari sananya ya, dari PHP. Nah, kemudian yang pertama ini, array yang pertama cover ini merupakan nama dari inputan type filenya. Nah, ini cover. Nah, kemudian ada name. Ada name. Nah, name ini juga default ya, variable default dari $files ini. Nah, maksud dari name ini adalah nama filenya, nama file dari si file yang akan diuploadkan di sini di input type file cover ini. Nah, kemudian ini ada $image file type. Nah, start to lower. Nah, membuat string menjadi lowercase ya, ini ada keterangannya. Nah, langsung path info, target file, path info extension. Oke.
Kemudian di sini ada $error text, gambar yang dapat bermasalah. Ini variable error text ya, kalau misalkan memang bermasalah gambarnya. Oke, kemudian ada $session error sama dengan 0. Nah, ini hampir sama penginisialisasian ya. Errornya itu sama dengan 0 supaya nanti bisa diisikan dengan teks yang berbeda di tiap masing-masing kondisi. Oke, kemudian di sini ada pengkondisian. Nah, disinilah pengkondisian if file exists $target file. Nah, jika ada permasalahan ya. Oke, kemudian if $files cover size, nah lebih besar dari, nah ini tuh ukuran filenya ya, ini berapa MB, jadi teman-teman bisa hitung. Ini 5 MB ya, 5 MB. Ini lebih besar dari megabyte, maka dia akan mengeluarkan text error, gambar yang berbeda. Jadi persyaratannya adalah dia emang belum ada sebelumnya di target file, terus dia berukuran 5 MB minimal. Kemudian ini tipe filenya, persyaratan tipe filenya, jadi harus JPG, PNG, JPG, dan GIF yang support. Nah, kemudian kalau sama dengan 0 nih ya, if $session sama dengan 0, move uploaded file. Jadi nah, ini untuk kalau misalkan sudah tidak ada error, sudah diperiksa tidak ada yang error si gambarnya, maka move uploaded file $files cover temp name. Nah, temp name untuk mengambil yang tadi, yang name dari ini. Ini ada temp kosong dari name untuk dimasukkan name filenya di sini. Kemudian target file, target file dimasukkan ke dalam folder ini. Nah, setelah itu $query, auxiliary query connect. Nah, di sini diisikanlah semua yang tadi ya, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hingga yang target file yang tadi, upload file, untuk upload file. Jadi nama filenya dimasukkan ke dalam sini. Oke. Nah, sampai di sini. Kemudian maka if $query, kalau berhasil maka data tersimpan, kalau tidak data gagal disimpan. Kemudian akan mengembalikan ke list buku kalau misalkan berhasil, dan kalau misalkan tidak berhasil tetap ada di form buku yang ini. Oke, mungkin itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau teman-teman masih kurang paham, saya sudah menyiapkan sumbernya. Di sini ada Witrischool PHP file upload. Kemudian ini fungsi Nstep, barangkali teman-teman masih kurang penjelasan dari saya sendiri. Nah, teman bisa baca-baca aja, atau mau di website manapun, teman bisa cari referensi sebanyak-banyak mungkin untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman dalam hal teori ya. Oke, kita langsung aja kita coba. Misalkan tambah buku, misalkan Great Angela Dalcourt. Ini Gramedia, tahun terbitnya 2020. Ini tinggal kita browse, kita masukin Great. Oke, kita save. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi ada cover bukunya. Oke, mungkin itu saja
praktikum terakhir kali ini. Untuk selebihnya teman-teman bisa berkreasi ya dari materi yang telah saya sampaikan dari 1 sampai pertemuan 16 ini. Teman bisa kembangkan aplikasi ini menjadi aplikasi yang memang benar-benar dapat digunakan oleh banyak orang. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang terakhir di pertemuan 16 ini mengenai PHP dan juga HTML, CSS beserta JavaScript. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kesalahan penyampaian. Mohon dimaklumi. Kita sama-sama belajar. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan likes ya. Oke, terima kasih.